حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku kaum muslimin, Bapak Ibu segenap jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam anugerah dan aneka kenikmatan yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia. Kita memasuki pada bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini menjadi bulan yang sukacita bagi para muhibbin, pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal itu disebut sebagai Rabi', artinya musim semi. Ini menandakan momen bunga-bunga tumbuh dan bermekaran selepas musim dingin. Kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan ini seharusnya juga menumbuhkan bunga-bunga kegembiraan di dalam hati setiap para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di seluruh penjuru dunia. Memang disebutkan di dalam Al-Quran, dengan anugerah Allah itu semua kita disuruh untuk bergembira dan bahagia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, Qul, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, pada yang demikian itu hendaklah kalian semua itu senang dan gembira. Dan ini lebih baik dari semua harta benda yang mereka kumpulkan. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, ada sebagian kaum muslimin yang kemudian di bulan Rabiul Awal itu mengadakan perayaan Maulud Nabi atau peringatan Maulud Nabi.
dikenal dengan maulud atau maulid. Maulud maksudnya sosok seorang yang dilahirkan. Kalau maulid adalah waktu atau ketika dilahirkan. Cuma di antara kita kaum muslimin menyebutnya itu maulud menjadi mulutan yang dikenal dengan bahasa Jawa cangkeman, sehingga isinya gembira tuh makan terus karena mulutan katanya cangkeman. Saudara sekalian rahmati Allah, ada juga sebagian muslimin sama-sama mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mewujudkan dengan perayaan atau peringatan Maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah kisah yang menjadi landasan dan dasar mengadakan Maulud Nabi ini karena katanya gembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu sebuah kisah dari kisah Abu Lahab, di mana Abu Lahab itu memerdekakan budaknya namanya Suwaibah Aslamiyah pada hari kelahiran keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini kemudian menjadi dalil untuk melegitimasi peringatan atau perayaan Maulud Nabi SAW. Padahal ini tidak valid. Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan bahwa Abu Lahab itu memerdekakan budaknya namanya Suwaibah Aslamiyah itu tidak serta-merta begitu Rasulullah Muhammad lahir dikabarkan oleh Suwaibah Aslamiyah yaitu budaknya Abu Lahab bahwa keponakanmu telah lahir. Karena gembira, Abu Lahab ini kemudian memerdekakan budaknya. Cuma ini sejarah tidak valid. Artinya ketika dimerdekakan Suwaibah Aslamiyah ini, itu sebelum hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu berarti setelah menyusui Rasulullah SAW dengan rentang waktu yang cukup lama. Tidak serta-merta waktu lahir itu dikabarkan oleh Suwaibah budaknya kemudian dimerdekakan. Sudah sekali rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini Nabi SAW setelah diutus oleh Allah menjadi Rasul itu masih berjumpa dengan Suwaibah Aslamiyah dan waktu itu belum dimerdekakan, termasuk dengan istri Nabi Khadijah Al-Kubra itu bertemu dengan Suwaibah Aslamiyah. Beliau pernah meminta kepada Abu Lahab untuk dimerdekakan, yaitu budaknya namanya Suwaibah, namun Abu Lahab itu enggan. Baru saudara sekalian tahun 7 dari hijrahnya Rasulullah, setelah Rasulullah pulang dari perang Khaybar, itu mendengar berita wafatnya Suwaibah Aslamiyah. Dari cerita ini yang tidak valid, bahwa ketika Abu Lahab itu serta-merta katanya memerdekakan budaknya Suwaibah Aslamiyah, dia itu walaupun kafir, setelah dia meninggal ada orang bermimpi. Jadi hadis ini hadis mursal. Ada orang bermimpi bagaimana keadaan Abu Lahab. Ternyata dia walaupun kafir, dia dapat keringanan di neraka. Itu ketika disiksa di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad atau Minggu, Seninnya prei tidak disiksa karena dia menyambut kelahiran Nabi Muhammad di hari Senin. Loh, ini orang kafir saja gembira dan senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, dapat syafaat.
apalagi kita orang Islam dan orang-orang beriman. Ini kurang valid karena Allah mengatakan bahwa terhadap orang kafir yang membenci Rasulullah, justru Abu Lahab itu menyambut Nabi Muhammad lahir itu kegembiraannya seperti umat manusia umumnya. Karena salah seorang anggota keluarganya itu ada yang dilahirkan, dia senang, kegembiraan ini saudara sekalian tidak menolong. Karena Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab. Celaka kata Allah Abu Lahab. Ya, jadi dengan kebenciannya kepada Nabi SAW tidak bisa mengurangi siksanya di neraka. Jadi saudara sekalian, ini kegembiraan beda dengan kegembiraan seorang mukmin, bahwa dengan kedatangan Rasulullah SAW adalah sesuatu yang senantiasa menyertai diri kita masing-masing semenjak Rasulullah itu hadir. Ini salah satu konsekuensi dari kecintaan kita kepada Nabi SAW dan menuntun seorang itu meneladani segala aspek kehidupan Rasulullah SAW, bukan sekedar mengadakan perayaan Maulud Nabi SAW. Jadi saudara sekalian, bahwa setelah kita menerima sepenuh hati Allah adalah Rabb kita, kemudian yang kedua Islam sebagai pedoman kita, kita terima sepenuh hati, juga menerima sepenuh hati pula Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada kita sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad sebagai rahmat untuk seluruh alam. Karena itu penerimaan kita atas kedatangan Rasulullah SAW yang diutus pada kita semua itu adalah tanda bahagia kita dan cinta kita pada Rasulullah SAW. Karena kata Nabi, zaqa tu'mal iman. Barang siapa daqa tu'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, bahkan sebagai teladannya, sebagai qudwah, maka kata Nabi, dia akan merasakan lezatnya iman. Sehingga kita bahagia dengan kedatangan dan kelahiran Nabi Muhammad. Ini berarti harus ridho terhadap Nabi SAW. Kalau kita ridho, berarti kita rela, puas, tidak mencari alternatif yang lain sebagai teladan dalam kehidupan kita. Karena itu bentuk-bentuk ridho kita dengan kedatangan Nabi SAW, pertama kita harus mengenal sirah Nabi SAW dan perjalanan hidup beliau. Karena itu setelah kita mengenal Allah, mengenal Islam, dan juga mengenal Nabi-Nya SAW, tentu dengan berdasarkan dalil-dalil dari kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, pengenalan kita kepada Rasulullah menuntun kita untuk menerima segala petunjuk dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena itu kita manakala menerima Rasulullah haruslah mengerti sirah nabawi, mengerti perjalanan hidup Rasulullah mulai lahir sampai beliau wafat. Kita harus tahu, minimal kita pernah menamatkan sebuah buku supaya mengenal diri Rasulullah,
kita miliki di rumah kita, yaitu kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi dan diberikan syarah oleh para ulama. Kita harus mengerti, minimal harus punya di rumah kita. Karena saudara sekalian, jangan sampai pengenalan kita terhadap Rasulullah kalah dengan pengenalan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani kenal betul dengan Rasulullah SAW. Hanya mereka menolak kerasulan ini karena Nabi Muhammad bukan orang Yahudi. Allah menyebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Di dalam Al-Baqarah 146. Jadi saudara sekalian, kata Allah, orang-orang yang telah kami berikan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal betul terhadap Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Bahkan lebih yakin kepada datangnya Rasulullah SAW daripada anaknya sendiri. Ketika orang Yahudi ditanya, mengapa sampai demikian? Ya karena bisa jadi anakku yang lahir itu bukan anakku. Bisa jadi ibunya selingkuh. Tapi ini sifat-sifat Rasulullah yang hadir di dalam kitab Taurat dan Injil, perjanjian lama dan baru, itu memang betul-betul yaitu utusan Allah. Maka sebagian orang Yahudi dan Nasrani itu kemudian masuk Islam. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengenal sejarah Rasulullah. Maka kita jangan sampai ditambah-tambahi cerita Rasulullah lahir itu. Makanya ketika lahir ada yang menyebutkan dibuatlah gubahan syair. Yang itu tidak benar ya. Itu disebutkan, biasanya disebutkan itu pada saat berdiri membaca sholawat, itu Rasulullah hadir katanya. Ya, dibacakan wa du'atil habibu sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu fi badri tamamih mahallul qiyam. Nah, ini tidak valid ini sejarahnya. Aminah telah melahirkan Al-Habib yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana waktu lahir? Sajidan, sujud. Waktu lahir itu sujud. Lalu syakiron, dia waktu lahir itu bersyukur. Waktu lahir juga hamidan, mengucapkan alhamdulillah. Ini dibuka di kitab Quran dan sunnah Nabi dalam sejarah Rasulullah SAW. Enggak ada. Jadi harus valid mengenal Rasulullah. Waktu lahir sujud, bersyukur, kemudian alhamdulillah. Makanya kemudian berdiri, ditambah lagi keyakinan bahwa roh Nabi Muhammad hadir di situ. Ya, ini udah banyak terjadi. Saudara sekalian, ada seorang tokoh Tarekat Tijani dari Lebanon datang ke Jakarta, berdiri waktu membaca yaitu sholawat. Dibaca begini, Zuhara dinul mu'ayyad biduhuri Nabi Ahmad ya hanana Nabi Muhammad al-fadlu minallah. Biasanya jawabannya Allah. Jawabannya begitu biasa. Ini selesai berdiri membaca sholawat, katanya apa? Dia dari Lebanon, dia mengatakan, waktu kita baca sholawat berdiri itu, I saw Prophet Muhammad comes here. Aku lihat Nabi Muhammad tuh hadir di sini. Semua orang histeris. Ini tanda tidak mengenal Nabi Muhammad dengan sebenarnya. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, kita gembira itu dengan cara betul-betul kedatangan Rasulullah itu kita kenal lewat
sejarah beliau, yaitu sirah nabawi. Kemudian yang kedua, kita gembira dan ridho menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan di dalam aspek kehidupan kita. Karena Rasulullah memang layak untuk menjadi teladan. Jangan ada lagi tokoh Islam yang mengatakan ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia itu, ini kita jadikan teladan. Nggak ada teladan kecuali Rasulullah SAW. Jadi jangan ada tokoh Islam yang berani mengatakan bahwa Paus Fransiskus bisa jadikan teladan dalam kehidupan kaum muslimin. Ini keliru. Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah dalam Al-Ahzab ayat 21, sungguh pada diri Rasulullah SAW ada suri teladan bagi kalian. Saudara sekalian, ironisnya tidak sedikit yang menjadikan tokoh-tokoh non-muslim ini sebagai idola dan melalaikan Rasulullah SAW sebagai tokoh dunia. Orang Nasrani, penulis buku The 100, seorang Katolik namanya Michael Hart, itu menulis tokoh dunia yang berpengaruh dalam kehidupan dunia. Dia menaruh Nabi Muhammad SAW di urutan pertama. Yang ketika ditanya, mengapa Anda sebagai orang Katolik menaruh Nabi Muhammad di urutan pertama? Dia menjawab, sulit bagi kami untuk mencari tokoh yang berpengaruh dan sebagai teladan kecuali nabinya orang Islam, sehingga ditaruh di urutan pertama. Itu orang Katolik, saudara sekalian. Loh, mengapa kita nggak menjadikan Rasulullah dan termasuk tokoh-tokoh kita? Mengapa memuji-muji tokoh yang lain selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saudaraku kaum muslimin, hamba Allah rahimakumullah. Kemudian kalau kita gembira dan bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, bukan sekedar merayakan atau memperingati kelahiran beliau, tapi harus mengikuti dan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengikuti dan menghidupkan sunnah Nabi sebagai bukti keridhaan kita kepadanya, dan juga sebagai sarana agar kita diakui sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi, yang tidak mengedepankan sunnahnya, dia bukan termasuk golonganku. Kata Nabi dalam hadis riwayat Al-Bukhari, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku ini, maka dia tidak termasuk golonganku. Di dalam hadis riwayat yang lain At-Tirmidzi itu Rasul mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani, siapa mencintai aku, kana ma'i fil jannah. Dia sungguh berada di dalam surga bersamaku. Karena itu saudara sekalian, kalau kita mencintai Rasulullah, itu harus banyak menyebutnya dengan cara banyak membaca salat kepadanya. Pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsara dzikruh. Barang siapa mencintai sesuatu, biasanya cirinya banyak menyebut-nyebutnya. Menyebut-nyebut itu dengan cara membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak harus dibaca di waktu malam Jumat, tidak harus dibaca pada bulan Rabiul Awal, tapi yang secara spesifik di dalam kita membaca sholawat, mau masuk masjid dan keluar itu diiringi juga sholawat di dalam hadis. Kemudian saudara sekalian, pada saat kita ini
di hari Jumat secara khusus selain membaca surat Kahfi, kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Minimal 2 model. Pertama yang paling pendek, ada orang bertanya, ya Rasulullah, di dalam Quran kita diperintahkan untuk membaca sholawat padamu. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Kata Nabi, yakfika an taqulu, cukup bagimu kamu mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu Nabi memberikan contoh di dalam tasyahud yang akhir itu kita membaca sholawat dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Itu yang valid. Adapun yang lain itu sholawat hiburan. Seperti sholawat namanya yang disebut sholawat koduka. Sholawat koduka itu nggak dikenal. Nanti salah alamat. Mencintai Rasul tapi itu bukan sholawat. Yang kemudian dibaca, dinyanyikan Mahir Zain, dinyanyikan oleh Nisa Sabian, malah nggak ketemu nanti. Sholawat nggak nyampe ke Rasulullah. Kemudian berharap syafaat. Saudara sekalian, orang dapat syafaat Nabi karena gembira dengan kehadiran Rasulullah. Kata Rasulullah, yaitu as'adun nas, orang yang paling bahagia bisyafaati dengan syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, orang yang berkata la ilaha illallah khalisan, murni ikhlas dari hatinya. Yang kedua, di dalam hadis At-Tabrani, Rasul berkata, man shalla ala hina yusbih, man shalla alayya hina yusbih, siapa yang baca sholawat kepadaku pada pagi hari asron 10 kali, wa yumsi asron, dan sore hari itu 10 kali, adrokathu bisafaati yaumal qiyamah, dia akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Ini yang valid. Jadi kemudian jangan sampai keliru kecintaan kita pada Rasulullah membaca sholawat yang bukan diajarkan Rasulullah. Kita perhatikan sekarang itu dibaca oleh seorang Habib, namanya sholawat Qadduka. Ya, sholat Qadduka. Qaddukal mayyas ya umri, ya ghusainal ban kal yusri, inta ahlan nas fi nadari, jalaman sawak ya qamari. Oh, itu asik dibaca dengan musiknya yang disebut sholawat Qadduka. Ini nanti nggak nyampe pada Rasulullah, nggak akan dapat syafaat, karena ini bukan ditujukan pada Rasulullah SAW, tapi ditujukan kepada seorang wanita yang cantik. Dia berpakaian setengah telanjang, kemudian melenggak-lenggok pinggulnya, yaitu yang disebut Qaddukal mayyas ya umri. Kau wanita cantik, pinggulnya berlenggak-lenggok seperti pohon, ranting pohon yang diterpa angin. Mau dapat syafaat dari mana? Wong itu memuji aurat perempuan kok ditujukan pada Rasulullah SAW. Ini kelirunya, ya. Kalau kita mencintai Rasulullah tapi nggak mengenal sirah nabawi, nggak kenal cara membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita kalau gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW, ini bisa menuntun kita kepada ajaran yang lurus. Semoga kita juga dapat syafaat Rasulullah SAW pada kehidupan akhirat kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudara sekalian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.